Winner Sharing, the best contact center Indonesia 2024. Dan ini tentunya mungkin sedikit cerita, ini juga tahun kedua saya mengikuti ajang TBCCI. Seperti itu. Sebelumnya juga belum rezeki, dan alhamdulillah di tahun ini saya mendapatkan rezeki itu, seperti itu. Dan ini persiapan yang saya lakukan ini juga tidak mudah tentunya, dan saya mendapatkan dukungan dan support yang sangat luar biasa dari manajemen di Bank Syariah Indonesia. Kita juga belajar bersama sama yang Kak Hana katakan tadi, tentunya kita sharing terkait tema, presentasi, skrip, kemudian tes tulis itu dengan pemenang maupun finalis yang dulunya telah mengikuti ajang TBCCI. Seperti itu, Kak. Dan ini yang paling mungkin saya pikirkan itu juga sama, yaitu tema. Apa sih yang melekat pada diri saya sendiri? Apa sih yang bisa saya tunjukkan ke orang lain yang menggambarkan ciri khas saya? Seperti itu. Dan dari materi tersebut, ini juga saya itu ingin memberitahukan, menginformasikan gambaran saya di dunia kontak center, khususnya di layanan digital chat itu seperti apa. Jadi mungkin persiapannya yang paling banyak adalah skrip, kemudian presentasi untuk karena saya mungkin untuk public speaking ini harus belajar lagi. Jadi mungkin cara-cara yang saya lakukan ini seperti sama teman sharing, kemudian tiba-tiba waktu sambil kerja tiba-tiba ngomong sendiri, ngapalin skrip, atau enggak ya ketika lagi diem aja duduk lagi mikirin pertanyaan nasabah, tiba-tiba oh ya ini nanti buat presentasinya kayak gini. Jadi tiba-tiba aja itu dapat ide-ide gitu. Kayak gitu, Kak. Itu dari saya sih. Oke, berarti mau jam kerja pun kalau inget TBCCI saya ngafalin skrip gitu ya, Kak ya? Iya. Jadi mau tiba-tiba kepikiran aja, oh ya harusnya itu stepnya kayak gini nih, harusnya habis itu kayak gini nih, kayak gitu. Jadi ada ide-ide yang tidak terduga kayak gitu, Kak. Oke. Service experience dari layanan digital chat ini saya mengangkat dari sebuah aktivasi ulang mobile banking. Di mana ini Ibu Rina sebelumnya gagal melakukan aktivasi dikarenakan beliau ini lupa ya password aplikasi mobile bankingnya. Jadi ini dia kesulitan ya. Jadi yang melatar belakangi Ibu Rina ini menghubungi layanan digital chat di Bank Syariah Indonesia, khususnya di WhatsApp, ini dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak, di mana Ibu Rina ini ingin membeli token listrik. Karena gagal pada saat masuk ke aplikasi mobile bankingnya, jadi Ibu Rina ini ingin menghubungi layanan BSI Call. Namun terkendala beliau tidak memiliki pulsa. Di sini Ibu Rina saat menghubungi layanan digital chat dalam keadaan yang marah, kesal, dan terburu-buru. Bagaimana saya bisa menganalisis beliau mengalami hal tersebut? Dikarenakan dari chatnya ini sudah terbaca ya. Beliau spam chat, kemudian contohnya kayak, halo mbak, ini ada yang respon nggak sih, kayak gitu. Jadi di sini saya berusaha untuk respon cepat ya, tapi tetap akurat juga terkait dari informasi yang saya sampaikan kepada beliau. Kemudian creativity yang saya bawakan ini yaitu saya sebut music ya, yang berkaitan dengan tema saya yaitu penari. Yang pertama yaitu magic word. Di sini saya mengangkat calm, empathy, positive word. Saya berusaha untuk tetap tenang, kemudian juga memberikan empati kepada beliau. Memang saya ingin membantu beliau untuk menghadapi permasalahannya dan memberikan kata-kata positif agar Ibu Rina, ini saya sebutnya Ibu Rina, ini tidak panik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, creativity-nya yaitu understand, memahami permasalahan dari si Ibu Rina. Dari yang beliau informasikan, beliau sampaikan kepada layanan digital chat, khususnya waktu itu saya yang menangani, ini beliau hanya menginformasikan, Mbak, saya nggak bisa masuk nih ke mobile banking saya, gimana ini, gitu. Jadi
saya harus melakukan probing tentunya. Probing permasalahannya Ibu Rina ini seperti apa. Jadi apakah Ibu Rina terkendala dari smartphone-nya atau dari internal Ibu Rina atau ada kendala lainnya. Ternyata Ibu Rina ini lupa password aplikasi mobile banking-nya setelah saya probing. Lalu langkah apa yang harus saya lakukan ketika Ibu Rina lupa password aplikasinya? Saya ini mengedukasi ya langkah-langkah caranya aktivasi mobile banking. Kemudian juga persyaratannya dengan teliti, terperinci, dan terstruktur ya. Jadi langkah-langkah yang saya sampaikan ini harus sesuai dari nomor 1 hingga sekian. Agar apa? Agar Ibu Rina ini mudah memahami apa yang harus dia lakukan step by step-nya, seperti itu. Lalu creativity yang keempat, ini saya ada innovation recover, di mana setelah saya berhasil melakukan pemecahan masalah kepada Ibu Rina, ini saya menginformasikan kepada Ibu Rina bisa memanfaatkan fitur yang ada di handphone beliau, yaitu fingerprint. Jadi fitur fingerprint ini bisa menjadi solusi kedua ketika beliau ini lupa passwordnya. Jadi dia tinggal tekan ya untuk masukkan sidik jarinya di pengaturan handphonenya. Kemudian dikarenakan kendalanya beliau tadi adalah menghubungi BSI Call, dikarenakan tidak memiliki pulsa, saya juga mengedukasi Ibu Rina bahwa saat ini Bank Syariah Indonesia terdapat layanan VoIP, yaitu layanan bebas pulsa yang dapat diakses di website resmi kami di www.bankbsi.co.id. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kreativitinya yaitu saya selalu menghimbau atau melakukan campaign kepada nasabah Bank Syariah Indonesia maupun yang belum jadi nasabah ya, selalu menginformasikan Linktree atau layanan channel resmi Bank Syariah Indonesia, karena di era digital sekarang ini pasti banyak banget akun-akun yang mengatasnamakan perbankan lainnya maupun ya khususnya ini di Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Jadi saya selalu menghimbau kepada nasabah untuk selalu berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi seperti melakukan pengecekan pada Instagram resmi kami yang di Linktree Bank Syariah Indonesia. Seperti itu, Kak. Kemudian untuk hasilnya ini tentunya nasabah atau Ibu Rina ini nanti memudahkan ya transaksinya, dikarenakan tadi kendalanya adalah aktivasi mobile banking, kemudian juga Ibu Rina ini pastinya atau nasabah lainnya, ketika saya memberikan pelayanan yang terbaik, mereka akan terus menggunakan produk-produk dari Bank Syariah Indonesia. Kemudian dari produk-produk yang digunakan oleh nasabah merasa puas, tentunya juga nasabah akan mengedukasi ke orang lain bahwa oh ini loh produknya BSI saya bisa gunain untuk ini seperti itu. Dan tentunya juga banyak masyarakat yang tertarik dan menggunakan produk-produk BSI untuk keberlangsungan kebutuhan sehari-harinya. Seperti itu sih Kak untuk singkatnya dari saya.